Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai letak-letak sensor, aktuator, dan modulator yang ada pada mobil Xenia Avanza ya, tahun 2013. Nah, kemarin kan saya sudah memberikan penjelasan mengenai nama sensor, fungsi sensor yang ada pada mobil Xenia Avanza. Nah, di sini nanti saya akan langsung menunjukkan letak-letak sensor yang ada pada mobil Xenia Avanza ya. Nah, di sini di belakang saya ini ada sebuah unit Xenia Avanza. Ini tahun 2013 ya. Jadi mesinnya menggunakan mesin yang K3 ya. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, ini mesinnya menggunakan mesin K3 ya. Nah, untuk itu saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai letak sensor, aktuator, dan modulator yang ada pada mobil Xenia Avanza ini. Nah, untuk yang pertama di sini, nah kemarin sudah dibahas juga, ini yang letaknya ada pada filter udara ya. Ini namanya sensor IAT atau intake air temperature. Jadi fungsi sensor ini adalah untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold. Nah, itu ini letaknya berada di filter udara ya. Ini bisa dilihat, ini menancap di ada lubangnya menancap di filter udara. Nah, untuk itu yang sensor yang pertama. Untuk sensor yang kedua, nah di sini di bagian bawah, nah, di dekat poli ini ada sebuah sensor ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini, nah, di bagian poli di bagian bawah ini ada sebuah sensor. Ini adalah sensor CKP atau crankshaft position sensor. Jadi fungsi sensor CKP ini adalah untuk mendeteksi putaran mesin atau RPM mesin ya. Kemarin gitu ya. Jadi ini sensor CKP atau crankshaft position sensor. Nah, untuk sensor yang ketiga di sini di sebelah sini, ini ada yang di bagian exhaust atau knalpot ya. Ini ada namanya O2 sensor atau oksigen sensor. Jadi fungsi oksigen sensor atau O2 sensor ini adalah untuk mendeteksi kadar oksigen yang ada pada gas buang atau asap knalpot ya. Jadi fungsi O2 sensor ini adalah untuk mendeteksi kadar oksigen yang ada pada gas buang atau knalpot ya. Jadi sensor ini terletaknya di katalitik ya, catalytic converter yang ada pada exhaust manifold atau pada knalpot ya. Nah, itu sensor yang ketiga. Untuk sensor yang keempat, kita berpindah di sebelah sini, sebelah kanan. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, di sini ada sebuah sensor ini ya. Nah, ini yang menempel di throttle body ya. Kalau kita ingatkan kemarin, yang menempel di throttle body adalah sensor TPS atau throttle position sensor. Jadi fungsi throttle position sensor atau TPS ini adalah untuk mendeteksi sudut pembukaan pada katup gas atau pada pedal gas ya, atau katup throttle ya. Nah, ini letaknya di throttle body ya. Nah, di sampingnya ini di bagian belakang ini benarnya ada sebuah sensor di belakang sana ya. Itu ada sebuah sensor. Nah, itu kita lihat bisa soketnya. Itu sensor CMP. Jadi letaknya di belakang. Jadi di cylinder head bagian belakang ya, agak di dalam memang letaknya ya. Itu ada soketnya, itu sensor CMP ya. Nah, di bawah sensor CMP itu tapi nggak kelihatan, itu juga ada satu sensor yaitu WTS atau water temperature sensor yang digunakan untuk mendeteksi suhu mesin atau suhu air pendingin pada mesin. Nah, kalau di sini ini lepas ya teman-teman. Nah, di sini ada yang menempel ini adalah sensor MAP atau manifold absolute pressure sensor. Nah, inilah sensor MAP, letaknya juga di filter ya. Jadi sensor MAP ini atau manifold absolute pressure adalah sensor yang mendeteksi tekanan udara yang masuk atau yang ada di dalam intake
manifold. Nah, ini bentuk sensornya. Di bawahnya ini ada sebuah selang. Ini langsung mengarah ke intake manifold, gitu ya. Nah, itulah sensor-sensor yang ada pada mobil Xenia Avanza ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas letak-letak aktuator yang ada pada mobil Avanza Xenia ya. Untuk yang pertama nah di sini ini adalah OCV ya, atau Oil Control Valve. Jadi OCV atau Oil Control Valve ini memiliki fungsi adalah untuk mengatur kerja dari sistem VVTe. Nah, ya. Jadi ini adalah VVTe controller ya. Jadi dia mengatur tekanan hidrolis yang digunakan untuk mengatur kerja dari sistem VVTi. Jadi ini berupa solenoid. Jadi kerjanya cuman maju mundur atau sebagai katup, membuka atau menutup gitu ya teman-teman. Ini adalah fungsi dari atau letak dari OCV ya. Letaknya pada cover timing. Nah, di sini bisa dilihat ini pada cover timing bagian depan ya. Itu ya teman-teman. Nah, ini bisa di sampingnya ini ada sebuah aktuator. Nah, ini di bagian dalam ya. Letaknya di bawah box filter. Nah, biasanya warnanya kuning-kuning, ada 4. Nah, ini adalah aktuator yang biasa kita sebut dengan injektor atau ya injektor ya. Jadi fungsi injektor kalau kita ingat-ingat pada video penjelasan kita kemarin, fungsi injektor adalah untuk mengkabutkan bahan bakar atau untuk menginjeksikan bahan bakar atau untuk menyemprotkan bahan bakar. Nah, itulah fungsi injektor. Jadi letaknya di bagian bawah filter, sebelah kanan mesin ya, atau di bawah dekat dengan throttle body atau katup gas ini ya. Ini katup gas. Nah, dan ini di bawah delivery pipe ya, atau pipa delivery ya, atau pipa pembagi. Nah, ya. Ini. Nah, kalau di sini geser di bawah filter pas di sini. Nah, ini ada soket, ada 4 buah juga. Ini adalah coil pengapian ya. Jadi fungsi coil ini adalah untuk mendeteksi. Jadi fungsi coil ini adalah untuk membangkitkan arus tegangan tinggi sehingga diharapkan busi dapat memercikan bunga api. Jadi ini coil. Jadi di bawah filter ini letaknya. Nah, ini di bawah filter ya. Ini coilnya. Ini di sini ada 4 ya, soalnya ini mesin 4 silinder. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk aktuator yang selanjutnya di sini kita pindah. Nah, tempatnya juga di box filter ya. Nah, ini tadi yang IAT, ini di sampingnya. Nah, ini ada VSV atau vacuum switching valve. Jadi vacuum switching valve ini berfungsi untuk sebagai katup pembuka untuk mengalirkan uap bahan bakar dari karkwal kanister menuju ke intake manifold atau ruang bakar ya. Jadi fungsinya adalah sebagai katup atau ibaratnya kran ya. Jadi dia juga berupa solenoid, jadi membuka atau menutup kerjanya ya. Untuk mengalirkan uap bahan bakar yang ada pada karkwal kanister menuju ke intake manifold. Jadi kenapa uap bahan bakar kok harus disimpan di karkwal kanister, nggak dibuang aja di udara bebas? Soalnya uap bahan bakar itu adalah salah satu gas yang berbahaya bagi lingkungan dan mengandung gas-gas beracun ya. Jadi kalau langsung dilepaskan ke udara bebas itu bisa berbahaya bagi lingkungan ataupun bagi makhluk hidup ya. Termasuk juga kita yang manusia gitu. Makanya untuk mengatasinya uap bahan bakar itu ditampung dulu di karkwal kanister. Nah, nanti langsung disalurkan menuju ke intake manifold supaya masuk ke dalam ruang bakar dan ikut terbakar gitu ya teman-teman. Nah, kita pindah di selanjutnya. Di sampingnya ini juga aktuator yang menempel di throttle body. Nah, ini adalah ISC atau idle speed control. Jadi fungsi dari ISC ini adalah untuk mengatur putaran RPM mesin atau putaran langsam mesin atau putaran stasioner mesin. Nah, di samping itu juga ISC ini berfungsi untuk sebagai idle up saat AC dinyalakan. Jadi dia bertugas untuk menaikkan RPM mesin atau putaran mesin ketika AC dinyalakan. Karena apa? Karena ketika AC dinyalakan beban mesin menjadi bertambah dan dibutuhkan tenaga atau power yang lebih besar. Jadi ini bertugas untuk sebagai idle up juga ketika AC dinyalakan. Gitu ya teman-teman. Nah,
Nah, itulah beberapa sensor dan aktuator yang ada pada mobil ini. Sebenarnya masih ada satu lagi sensor, nah, tapi letaknya ini di dalam atau di belakang intake manifold ini ya, atau di dalamnya ya. Jadi di bagian dalam ini ada sebuah sensor yang menempel di blok mesin. Jadi sensor yang di dalam ini adalah sensor knocking atau knock sensor. Letaknya di dalam ini, di bagian dalam kehalang intake manifold ini, dan menempel pada blok mesin. Jadi fungsi knock sensor itu adalah untuk mendeteksi getaran atau knocking atau getaran yang tidak normal pada mesin ya. Jadi fungsi knock sensor adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi getaran yang tidak normal pada mesin atau getaran knocking yang pada mesin. Itulah letak sensor dan aktuator yang ada pada mobil Xenia Avanza ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan letak modulator yang ada pada mobil ini ya, atau letak ECU yang ada pada mobil ini. Letaknya di sini ya, berada pada bagian sisi depan penumpang ya, sebelah kiri ya berarti. Nah, dan letaknya ada di belakang dashboard ini. Ini kita lepas dulu dashboardnya, kita tarik. Nah, ini ada di bagian dalam. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah ECM atau modulatornya di sini ya. Jadi otaknya mobil ini ada di sini. Ini di dekat dengan blower AC atau di sebelah kiri dari blower AC. Nah, ini ada modulator, ada beberapa soket ini ya, yang mengarah, ada yang mengarah ke sensor, ada ke aktuator juga ya. Nah, jadi ini soket-soket yang berasal dari sensor dan juga dari aktuator. Nah, ini ECU-nya atau modulatornya berada di dalam kabin atau di dalam dashboard di samping blower AC. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu beberapa letak sensor, aktuator dan modulator yang ada pada mobil Xenia Avanza ini. Nah, cukup sekian video kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran, kritik atau apapun dari teman-teman yang bertujuan untuk membangun channel ini, bisa langsung teman-teman tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.